Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Pendidikan Agama Islam. Kami akan mempresentasikan mengenai ekonomi Islam, zakat, wakaf, dan pajak. Kelompok 9 terdiri dari anggota saya sendiri, yaitu Haris Salim Bangsawan, kemudian ada Kamelia Wulandari Putri Nurdini, kemudian ada Sarah Anissa Gunardi, ada Ajeng Anissa, kemudian ada Zakia Rahmadeli. Ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan atau welfare state. Menurut Siddiqi, ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya, dibantu oleh Al-Quran dan hadis serta alasan dan pengalaman. Tujuan ekonomi Islam. Pertama, memberikan batasan kepada manusia agar lebih mengedepankan pemenuhan kebutuhan daripada keinginan. Kedua, menerapkan nilai-nilai moral dalam pengaturan konsumsi, distribusi, dan sirkulasi barang dan jasa. Yang ketiga, menciptakan kebersamaan dan menghilangkan kesenjangan di antara masyarakat. Yang keempat, menciptakan kesejahteraan semesta bukan hanya bagi umat Islam, tetapi bagi seluruh umat manusia dan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Anissa Gunardi dengan NIM C1C020065. Saya akan membahas mengenai prinsip ekonomi Islam. Yang pertama yaitu semua sumber daya dipandang sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Yang kedua, kerjasama menjadi sumber kekuatan sistem ekonomi Islam. Yang ketiga, tidak diperbolehkan menimbun kekayaan oleh seseorang atau beberapa orang sebagai monopoli terhadap harta kekayaan. Selanjutnya yaitu yang keempat, melarang melakukan praktek riba dalam bentuk apapun. Yang kelima, melakukan aktivitas ekonomi berdasarkan suka sama suka dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain. Yang keenam yaitu menjaga hak atau kesempatan setiap orang untuk mendapatkan sesuatu yang baik baginya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perbedaan sistem ekonomi syariat dengan sistem ekonomi lainnya. Kalau berdasarkan sumbernya itu, sumber hukum ekonomi syariat berlandasan Al-Quran dan hadis. Kalau sistem ekonomi lainnya ini bersumber dari teori yang dibuat oleh manusia yang sesuai dengan kebutuhannya. Lalu berdasarkan kepemilikan modal atau harta pada ekonomi syariat bersifat nisbi. Sedangkan kalau sistem ekonomi lainnya itu ada dua, yaitu kapitalis dan sosialis. Kalau yang kapitalis, kepemilikan individu atau modal adalah mutlak. Sedangkan sosialis, kepemilikan individu atau modal sangat dibatasi atau bahkan dihapuskan. Lalu berdasarkan tujuan, sistem ekonomi syariat bertujuan untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Sedangkan sistem ekonomi lainnya itu tujuan utamanya itu semata-mata untuk kesuksesan dunia yang diukur dengan nilai materialistik. Saya Kamelia Wulandari Putri Nurdini, NIM C1C020062. Saya akan menjelaskan materi mengenai zakat. Zakat berasal dari kata zaka yang memiliki arti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Zakat dari segi istilah berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat sangat berkaitan dengan ekonomi syariat karena di dalamnya memuat kewajiban saling membantu antara pihak yang berkelebihan harta dengan yang kekurangan harta. Selanjutnya, dasar hukum zakat. Yang pertama, dari Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 110, yang artinya, dirikanlah oleh kalian sholat dan bayarlah zakat. Kedua, Surat At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang ketiga, Surat Al-Hajj ayat 41, yang artinya yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Selanjutnya ada dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis pertama artinya Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya. Hadis kedua yang artinya zakat itu dipungut dari orang kaya di antara mereka dan diserahkan kepada orang-orang fakir.
Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60, terdapat 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Yang pertama, orang fakir, yaitu orang yang tidak mendapatkan sesuatu apapun untuk dimakan atau dia mendapatkannya tetapi kebutuhannya tidak terpenuhi. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk keperluan hidupnya. Yang ketiga, amil zakat, yaitu orang atau lembaga yang mengumpulkan, mengadministrasikan, dan mendistribusikan zakat. Selanjutnya, orang-orang mu'alaf, yaitu orang-orang yang dibujuk hatinya untuk masuk Islam atau untuk mempertahankan imannya agar tidak kembali kepada kekafirannya. Selanjutnya, hamba sahaya, yaitu yang ingin dan boleh memerdekakan dirinya dari tuan yang memilikinya. Kemudian, mereka memerdekakan diri dengan membayar kepada tuannya dengan menggunakan harta zakat yang diterimanya. Selanjutnya ada orang yang terlilit hutang, yaitu utang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya dan dia tidak dapat membayarnya sehingga semakin banyak hutangnya. Selanjutnya ada fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah menegakkan syariat Islam, menyebarkannya atau mengajarkannya. Yang terakhir Ibnu Sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal dan perjalanan itu adalah perjalanan kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, lembaga zakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, ada 2 lembaga yang diakui sebagai lembaga amil zakat yang sah menurut pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan Lembaga Amil Zakat atau LAS. Basnas mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan LAS adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu mengumpulkan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selanjutnya, subjek wajib berzakat. Yang pertama, individu. Kewajiban zakat ini dibebankan kepada orang Islam yang merdeka dan telah memiliki harta yang sudah sampai pada nisabnya. Adapun harta yang dianggap telah mencapai nisab jika telah memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, mempunyai kelebihan dari kebutuhan pokoknya. Yang kedua, harta tersebut sudah dimiliki 1 tahun atau disebut haul dalam hitungan tahun Hijriyah. Permulaan haul dimulai dihitung dari ketika seseorang telah mencapai nisab. Yang kedua adalah perusahaan atau badan. Kewajiban lembaga atau perusahaan mengeluarkan zakat dari keuntungan usahanya adalah didasarkan kepada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 dan surat At-Taubah ayat 103 yang di dalamnya mengandung makna bahwa semua harta yang dimiliki itu wajib dikeluarkan zakatnya. Perkenalkan, nama saya Ajeng Anissa Sahyarani dengan NIM C1C020098. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu wakaf. Kata wakaf atau wakaf berasal dari bahasa Arab wakafa. Asal kata wakafa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata wakafa yukifu wakfan sama artinya dengan habasa yahbisu tahbisan dari Wahbah Sulaili 2008. Menurut arti bahasanya, wakafa berarti menahan atau mencegah. Misalnya, saya menahan diri dari berjalan. Dari Muhammad Jawad Muqniyah 2007. Yang dimaksud menahan dalam harta wakaf adalah menahan kepemilikannya dan diambil manfaatnya. Menurut istilah syara, menurut Muhammad Jawad Muqniyah, dalam fikih 5 mazhab mengatakan wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan atau pemilikan asal lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Syarat wakaf. Pertama, harta benda yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya atau tidak habis apabila dipakai. Yang kedua, harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya. Kemudian, harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjualbelikan. Yang ketiga, manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.
Selanjutnya ada dasar hukum wakaf. Dasar hukum wakaf menurut Al-Quran surat Al-Imran ayat 92, yaitu, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa aja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Kedua, ada dari hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali 3 perkara: syadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak soleh yang berdoa untuk orang tuanya. Yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat 291, yaitu perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipatkan gandakan atau ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan maka Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Selanjutnya ada pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum. Terdapat 4 unsur pajak menurut pengertian tersebut, menurut Mardiasmo. Yang pertama ada iuran rakyat kepada kas negara, yaitu yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran berupa uang, bukan berupa barang. Yang kedua ada berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang ketiga ada tanpa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Yang keempat ada digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran untuk masyarakat luas. Ada dasar hukum dan fungsi pajak. Dasar utama perpajakan di Indonesia adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kemudian ada fungsi pajak. Fungsi pajak yang pertama ada fungsi budgeter atau sumber keuangan negara. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua ada fungsi reguleran atau mengatur. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Kemudian ada jenis pajak. Jenis pajak menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Menurut golongan, pajak dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Menurut sifat juga dibagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Menurut lembaga pemungutnya juga dibagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.